Baru 20 tahun saya ketemu yang namanya Pak Surya Paloh. Ya. Kita sahabat, pernah sama di daerah kecil ya. Beliau nawarkan menjadi manajer workshop. Kanda gini, kan banyak orang bisa salah paham nih. Kanda suka berburu, membunuh binatang, tapi dibilang konservasi. Ini gimana ceritanya nih? Udah pembunuh kok konservasi nih? Itu di mana-mana banyak pertanyaan. Masyarakat tuh butuh tempat hiburan yang layak, sehat, mendidik, dan terjangkau. Yaitu kebun binatang. Ya. Saya itu divonis umur saya tinggal setahun, 2016. Juli saya kena kanker. Yang paling serius ya, Gleason 9, di biopsi Singapura bilang setahun, Malaysia bilang setahun, Jepang dan lain-lain bilang setahun. Tapi alhamdulillah, saya buktikan ya bisa sembuh gitu. Sembuh. Selamat datang di Azure On Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya bertemu dengan sobat lama saya yang sudah saya kenal sekitar 25 tahun yang lalu. Beliau adalah pengusaha sukses, filantropis, konservasionis, diplomat, dan politisi Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai anggota MPR RI pada tahun 1999 hingga 2004, juga anggota DPD RI dari Sumatera Utara pada tahun 2009 hingga 2014. Beliau juga adalah Konsul Jenderal Kehormatan dari Republik Turki untuk Sumatera. Dan juga beliau adalah Ketua PMI Sumatera Utara dan Ketua Umum Forki Sumatera Utara. Dan masih banyak sekali jabatan beliau. Untuk mendapatkan sharing pengalaman dan ilmu beliau, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Dr. Rahmat Shah. Selamat pagi Kanda, apa kabarnya? Sehat selalu. Pagi, terima kasih kunjungannya. Terima kasih sharingnya yang akan kita sampaikan bersama, berbagi pengalaman untuk bisa memotivasi generasi muda, generasi penerus bangsa dan juga para sahabat. Hingga kita bangun bangsa dan negara yang besar ini hingga sejahtera semua. Terima kasih. Ya. Kanda Rahmat Shah ini kan sehat sekali, kelihatannya segar bugar nih, sudah umurnya hampir 74. Ini apa resepnya nih? Saya itu yang bikin saya sehat, hidup ikhlas apa adanya dan suka membantu orang berbuat baik. Saya bahagia tuh kalau makan misalnya, maaf ya, yang ngelayani saya kasih 100.000, sampai dapur itu 50.000. Wah, mau 20, mau 30 orang. Kadang-kadang rekeningnya 1,5 juta, sedekahnya bisa 2 kali. Dan itu saya lakukan bukan hanya untuk sesuatu yang hanya untuk memotivasi. Nanti kalau kalian mampu lakukan yang sama. Wah, luar biasa. Sama di pinggir jalan kalau lewat nggak pernah ambil tuh tisu apa kasih. Kalau orang tua 50, kalau anak-anak kecil 20, kalau yang cacat 100. Ya mungkin mereka rasa, dan itu ya tidak ada muatan apapun. Buat mereka sangat berarti soalnya. Iya, bahkan kalau saya terbang biasanya seluruh kru kapten saya kasih. Wah, luar biasa. Dan itu untuk hanya berbagi aja, tidak ada. Ya. Itulah yang membuat banyak amal sehingga banyak panjang umur ya. Iya, jadi saya happy lihat orang senang. Berubah itu muka, maaf ya, masyarakat biasa sedih kita kasih gitu. Waduh, syukur sampai banyak yang nangis. Padahal kan apa sih bagi sekelas kita ya untuk 50.000, 100.000. Tapi buat mereka sangat berarti ya. Nah, ini Kanda Rahmat Shah ini kan pencinta satwa nih. Nah, kenapa bisa sampai mencintai satwa dan alam ini, gimana ceritanya? Saya waktu kecil saya lahir di desa kecil. Namanya kecamatan itu Perdagangan di pinggir Sungai Babolon. Jadi saya memang dari kecil ngantongi kelabang, kalajengking, ular. Dari kecil tuh coro tanah yang bersih ya. Itu saya. Bahkan kalau pembantu membunuh itu saya bisa berhari-hari marah dan nangis, nggak mau makan, nggak mau. Karena mereka nggak berdosa. Dia bilang gigit bahaya, saya nggak digigit kok gitu dari kecil. Kadang-kadang saya di hutan sampai maghrib dijemput. Saya suka. Sungai Perdagangan itu kan banyak buaya, tapi saya nggak peduli, saya mandi aja. Jadi alam itu menyatu sama diri saya dan itu membawa ketenangan, kebahagiaan. Maka nanti mungkin bisa dilanjut, kita ambil ada resort yang hutan pinus milik pemerintah yang tidak terawat. Kita bikin senior healthy living, ambil alih dari dokter-dokter senior yang menciptakan sesuatu yang baik, ribut. Nah, saya tengahi, kita ambil baik-baik, semua happy.
Itu memang kebetulan nama saya Rahmat, jadi mudah-mudahan bisa Memberi membawa rahmat, ya. Mudah-mudahan. Iya. Amin. Nah ini Kanda Rahmat kalau boleh cerita sedikit kan tadi dari perdagangan dari Simalungun Sumatera Utara ya. Boleh cerita sedikit nih tentang gimana dari awalnya nggak ada apa-apanya terus bisa sukses nih seperti sekarang. Jadi dari awal itu ya hidup di desa ya, walaupun orang tua saya nemer kebunnya sudah punya mobil apa, tapi kami keluarga besar, 16 saudara. Wah, 8 KB laki, beneran nih keluarga besar. Ya. Dan alhamdulillah semuanya bahagia atau sukses berkat doa dan didik anak orang tua ya pasti. Jadi saya dari umur 11, 12, 13 udah mecah batu di bangunan. Saya nggak suka santai-santai minta orang tua karena kita keluar aja mecah batu, bantu kontraktor, ngangkat pasir apa segala. Kerjaan kasar ya? Iya, kerja kasar, membantu tukang. 14 kami dipindahkan ke Medan, sekolah di Medan. Itu 14 tahun saya udah kerja bengkel. Dia pulang sekolah kerja bengkel, oli kadang jadi mekanik bengkel ya? Jadi saya learn by doing. Mobil dulu tidak seperti sekarang. Sekarang kita bisa bersih, mobilnya beda ya. Dulu tuh spare part-nya tuh berat-berat dan kotor ya. Oli semana-mana. Itu saya kerjakan. Baru 20 tahun saya ketemu yang namanya Pak Surya Paloh. Kita sahabat, pernah sama di daerah kecil ya. Beliau nawarkan menjadi manajer workshop. Saya bilang saya belum mampu, lo nggak mampu katanya. Saya dengar ya, itu saya jadi manajer workshop. Saya di sana 2-3 tahun itu dari karyawan 20 jadi 200. Ada 5 departemen ya dari workshop, bengkel ya, khusus Ford dan lain-lain. Body shop, bikin body bus, belum ada dulu di Pulau Sumatera. Terus tes dieselnya nggak beres berasap tuh kita tes, servis semua di bawah saya. Alhamdulillah berhasil saya dinaik jadi sales. Bukan enak jual Ford dengan saingan Mitsubishi dan lain-lain ya mobil Jepang. Tapi alhamdulillah sukses, saya jadi kuasa direksi. Pak Surya ke sekolah ke London ya, saya jadi kuasa direksi. Pak Rusli Paloh mimpin perusahaan. Itulah lanjut jadi partner. Akhirnya bikin perusahaan sendiri. 30 tahun alhamdulillah udah sukses, sudah bisa naik Mercedes, sudah bisa pakai barang-barang bagus, tapi di jalan yang diridhoi Tuhan dan kerja keras, disiplin, fokus itu yang mengantar saya. Betul. Dan juga Kanda Rahmat kan orangnya filantropis ya, suka bantu orang itu yang luar biasa. Dan setelah itu mampu, maaf ya saya cerita tadi pinggir jalan, tapi saya tidak pernah mimpi dalam hidup saya. Saya bukan orang hebat, bukan orang kaya seperti punya tambang segala macam, tidak. Tapi saya udah berapa kali bantu yang nolnya itu 9. Jadi miliar kali bantu. Ya, kemarin kalau nggak salah kebun binatang yang di mana kan Kanda Rahmat langsung kasih 1 miliar. Karena dia kebun binatang Medan. Orang Medan lihat kita. Saya ketua Lembaga Konservasi Indonesia, nggak ada di situ ya, ketua Lembaga Konservasi Indonesia atau ketua Kebun Binatang se-Indonesia. Itu yang kami jaga itu 4.912 jenis. 70.000 individu satwa. Apa ya, kita lompat sedikit ceritanya. Waktu COVID, bisa Bapak bayangkan itu tutup 70.000 satwa, ada gajah, ada rusa, ada badak, ada harimau, ada semua makan daging, makan sayur, makan ikan. Bayangkan, disitulah kita sebagai kapten atau nakoda dites. Tapi kembali yang saya bilang di awal, niat baik, tujuan mulia untuk alam, untuk makhluk Tuhan, banyak jalan. Itulah ketua MPR kampanye, ketua DPD, pejabat-pejabat tinggi negara semua ikut, Rahalin, public figure ya, artis nasional. Ada yang lain-lain lagi, teman-teman semua ikut. Alhamdulillah kita bisa berbagi, termasuk Medan Zoo. Waktu COVID udah kita bantu dari organisasi saya rasa hampir 1 miliar dari organisasi. Saya pribadi sebelum itu juga udah bagus. Tapi tidak bisa, ini soal lembaga konservasi atau kebun binatang. Seingat saya, belum ada plat merah yang milik negara yang bagus. Nah sekarang alhamdulillah Solo udah jadi Solo Safari. Yang tadinya ya maaf lah, belum layak, sekarang jadi bagus. Tahun pertama lalu udah untung mereka 16 miliar. Tadinya yang pemerintah mesti keluar APBD, nggak dapat masukan pajak, masyarakat nggak dapat tempat hiburan yang sehat, layak, mendidik dan terjangkau, semua udah dapat di situ. Dan jadi betul-betul tumpuan masyarakat. Karena kalau anak-anak ke mall, ke shopping center, ke tempat-tempat yang menonjolkan suatu kemewahan, itu merusak. Jadi itu budaya
konsumtifnya akan berbahaya untuk masa depan mereka. Tapi kalau hiburan yang layak, sehat, mendidik, terjangkau di lembaga konservasi sebagai institusi ya, satu kita itu untuk konservasi, sudah itu pendidikan, riset, penelitian, dan baru tadi itu menjadi tempat yang sehat ya, atau tempat yang layak mendidik, sehat dan terjangkau, serta multi efeknya sekitar taman hewan itu biasanya ikut berhasil ya. Sampai tukang jual tempe tahu, hotel, restoran, kafe. Jadi keberadaan lembaga konservasi itu multi efek keuntungan. Makanya saya di situ udah 20 tahun mimpin, dan disitulah Ibu Negara sebagai pelindung, ketua MPR, anggotanya, ketua DPD, 7 kementerian, baru ada di selanjutnya itu ada Pak Mahfud, ada Pak Hendro, ada Pak Pras, mantan Jaksa Agung, Pak Tanto, Jimli Asidik, Din Samsudin, semua ikut di di Nakodai Pak Emil Salim, profesor ketuanya. Baru di pembina ada Pak Tantri Bali, Mayor Jenderal Pur ya, itu, dan teman-teman lain, ada Mas Syapto. Jadi semua tokoh-tokoh yang sayang binatang, yang ikut memikirkan kita negara mega biodiversity ini memiliki spesies satwa kedua terkaya setelah Brazil. Bagaimana menyelamatkan menjadi benteng terakhir. Nanti saya akan beri peran fungsi kebun binatang, nanti bisa dilihat bagaimana mulianya peran fungsinya ada di sini. Jadi peran fungsi sebagai benteng terakhir penyelamatan satwa langka, anugerah Tuhan yang tak ternilai bagi bangsa kita untuk warisan anak cucu. Ya, nanti ini bisa saya kasih, kalau mau ditampilkan nanti silakan untuk pedoman dan pengetahuannya. Lanjut Pak Edi. Kanda gini, kan banyak orang bisa salah paham nih. Kanda suka berburu, membunuh binatang, tapi dibilang konservasi. Ini gimana ceritanya nih? Udah pembunuh kok konservasi nih? Itu di mana-mana banyak pertanyaan. Saya dulu tidak percaya, saya ingin nyari solusi. Kenapa bangsa kita ini atau di negara kita ini kita ada Perbakin, kebetulan saya pengurus di situ. Sekarang saya penatar nasional. Kenapa pemburunya itu pakai senter malam? Asal ada mata ditembak, apakah itu betina, apakah anak, apakah hamil, tidak ada peduli. Binatang yang dilindungi juga didor. Saya nyari solusi, tahu-tahu dari kedutaan Amerika, waktu itu namanya kalau saya nggak silap Timothy Kani, ya, dia orang kedua kalau saya nggak silap di kedutaan. Dia suka alam. Satu seminar ngomong, saya dengar Anda suka satwa, Anda bergabung di SCI, Safari Club Internasional. Bergabung saya, langsung berapa waktu saya anggota seumur hidup. Terus saya berburu. Saya berburu di Afrika, di Perancis, di Italia, di Amerika, di Kanada, di Jerman, di Spanyol, di Turki, di perbatasan Rusia dengan Kazakhstan, Australia, dan lain-lain. Saya mau belajar. Kenapa boleh menembak, boleh berburu, menambah populasi satwa dan habitatnya terjaga. Ternyata sistem yang dipakai itu tidak boleh malam hari. Jadi fair chase, binatangnya ada kesempatan lari, kita makhluk yang sempurna ini memiliki kesempatan mendapat. Jadi fair chase itu. Itu jalan kaki, kadang-kadang gunung tuh bisa berapa puluh jam jalan. Dulu saya belum gini badan, masih bekar, ya. Dan tembakan tuh nggak jarang 300 meter dan titik bunuh. Jadi senjata nggak boleh underpower, nggak boleh nyiksa. Harus kena mati. Iya, mati. Baru kita kulitin, kita mau ambil separuh untuk diar keras, izin-izinnya nanti diurus, kena legal ya, atau mau full body, daging ditinggal. Jadi kalau yang punya serigala apa seperti Amerika, dia makan ini tidak bunuh ya anak-anak binatang. Kalau di Afrika kan ada singa apa, jadi kalau tembakan kita itu binatang besar dan kecil, dia makan tidak bunuhin. Itu konsep konservasi dengan pemanfaatan. Itu belum habis, kalau luka lari itu harus bayar denda. Dan hari ini lelang 5 besar. Alhamdulillah saya putra pertama ya Indonesia yang dapat Big Five Grand Slam Award, World Hunting Award, International Conservation Award. Itu diserahkan di Amerika di depan presiden, dan waktu saya nerima International Conservation Award itu sama Jenderal Norman Schwarzkopf, Jenderal Gurun. Ya, sudah almarhum ya. Jadi waktu saya itu lelangnya saya rasa 100.000 US ya. Untuk baru beli izin ya, pergi sendiri. Sekarang lelangnya 300 sampai 500.000 US. Dan uang itu untuk negara,
Dan kalau kita bayar pajak, ini di Amerika dan Eropa ya beberapa negara itu, misalnya dia berburu ke Iran tuh ada punya makor yang mahal yang ratusan ribu US ya, itu bisa dipotong. Potong pendapatan perusahaan. Pajak. Misalnya perusahaan kita bayar pajak 1 miliar, kita pakai berburu 500 juta, bisa potong. Ini Indonesia nggak ada itu ya, ini paham sana. Dan barulah saya terima lot di Inggris, begitu terima hadiahnya berburu. Chinese water deer ya, saya berburu. Saya tanya, sama konsepnya. Siang hari nembak, tidak nyiksa ya, bisa dibawa, izinnya lengkap. 5 besar itu bukan sembarang Pak. Kita gajah, badak, singa, banteng, macan tutul. Itu gajah harus 1,5 meter gadingnya. Kita jumpa ratusan, ada teman saya berburu 3 kali dia ke Afrika baru dapat. Karena waktunya hanya 3 minggu. Batas datang, dia jumpa, tapi nggak ada yang legal. Dia udah dapat badak, singa, banteng, macan tutul. Tapi Big Five itu kan ini. Harus 5 itu baru Dangerous Game Afrika tambah buaya yang kira-kira 5 meter lebih, plus hipo yang tunggal. Hipo itu paling banyak bunuh orang. Kan kita nggak tahu, ini pengetahuan. Hipo itu paling banyak bunuh orang. Kuda Nil ya. Nah, itu yang udah tunggal, udah naik ke darat, biasa dia banyak bunuhin penduduk. Nah, itu Dangerous Game. Saya juga putra pertama Indonesia. Ya jadi ternyata berburu itu boleh, tapi ada tata kerama. Caranya ya? Ya kita nggak boleh, tapi pembantaian di mana-mana. Orang jerat, orang ngeracun, habis. Dulu maaf ya, contoh aja, kita punya 3 harimau. Harimau Jawa, Bali, dan Sumatera. Jawa, Bali, pulang. Sumatera juga kalau nggak kita jaga, dan kami di lembaga konservasi menjaga nih, ini makhluk kekayaan alam, ciptaan Tuhan luar biasa, ini akan punah. Jadi disitulah gunanya lembaga konservasi. Makanya Pak Edi, saya itu mencari solusi, kalau berburu ada tata kerama. Bukan macam sekarang senter, malam hari, aja. Asal mata, kadang-kadang sapi orang pun ditembak, mengganti. Betul? Terjadi Pak. Karena saya diperbakin, saya penatar. Saya natar ke Aceh, ke Surabaya. Tapi nggak tahu kalau ada 100 mungkin yang jadi ikut anggota ICI, jadi sadar pentingnya keberadaan alam ini, satwa, flora, fauna, mungkin ya 25%. Yang 75 belum masuk ke pikirannya itu. Atau mungkin pelan-pelan disosialisasikan cara tadi yang tata krama berburu itu ya? Itu pelan, makanya saya tetap natar. Dan alhamdulillah saya pernah dipercaya 3 kali jadi ketua negara Cina dan Jepang, Region 42, memimpin lembaga konservasi di sana, atau berburu konservasi. Jadi banyak penghargaan saya terima, nanti satu waktu mungkin bisa, atau dikirim dari Medan. Dan itu binatang itu, maaf saya lupa, diukur. Badak misalnya di atas 31 inch baru boleh, gajah 1,5 meter. Jadi lebih tua dia kita dapat bisa masuk record book, ada record booknya. Nah sudah itu ada majalahnya juga, jadi ada yang gold, silver, kalau yang masih boleh, udah legal, tapi dia nggak tua sekali, dia nggak dapat apa-apa. Maksudnya gajah tadi 1,5 meter apa gadingnya? Gadingnya baru boleh. Karena dia misalnya hidup 50 tahun, itu udah 45 ke atas, dia bawa jantan, bawa betina banyak, tidak bisa buahin, tapi jantan muda dekat dia bunuh. Jadi itu dia rusa, jantan tua, dia bawa 5-10 betina, jantan muda takut dekat, dekat dia berkelahi. Jadi kita ambil dia, dagingnya tinggal untuk pemangsa, jantan muda itu konservasi dengan pemanfaatan. Tapi banyak orang nggak tahu kalau pemburu pemantai, karena contohnya pemburu kita itu banyak yang asal bantai. Tidak ikutin ketentuan negara, udah bagus hukumnya. Itulah kenapa saya korban, itu resiko nyawa loh saya. Di Afrika 3 minggu, dan saya mungkin di dunia, yang nggak tahu ini rezeki mungkin doa alam ini, 19 hari saya dapat semua. Lengkap. Big Five, itu yang di Afrika ya? Afrika Big Five ya? Iya, 19 hari. Orang masih kembali ke sana lagi. Ada teman saya 3 kali baru dia dapat yang legal. 1 hari 1.500 US loh Pak, di luar daripada lelang. Belum lagi kuliti, bawa, izin. Jadi semua binatang itu seperti hidup, satu badan, ada di museum kita di Medan. Iya benar, saya pernah kunjungin gini ke ini dia museumnya. Ya. Nah ini yang resmikan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Nah ini dia salah satu, ini Mountain Lion Amerika ini. Kan seperti hidup buatan. Ini satu Innova nih kalau dihargai uang. Dari izinnya, bawanya ya. Ini nanti ini saya kasih majalahnya. Ini kan seperti hidup semua. Jadi ini nggak boleh dianggap mukanya rusa jadi macam kucing. Kalau tukang air keras kita, dia persis aslinya.
Dan ini dikulitin ya, kulitnya jadi ambil dagingnya ditinggal ya. Nah, ini yang Big Five tadi nih, lihat, bayangkan nih. Ini di museum kita Pak Edi. Iya, betul. Kan seperti hidup kan? Iya. Nah ini dari nembak segala macamnya, ini kalau sekarang ya 500.000 US berapa itu ya? Udah 8 miliar. Dengan ini semua bisa 9 miliar. Bayangin ini. Iya. Enggak, saya kenapa buka ini waktu saya berburu. Big Five, ya. Afrika Big Five ya. Nampak ya. Kadang-kadang udara tuh minus 30 Mbak. Saya hampir mati pernah kesasar. Minus 30 di perbatasan Rusia. Celsius. Saya kesasar. Biasanya orang nggak bisa pulang tuh mati, tapi saya nggak berani tidur. Saya baca buku. Saya mohon nama Allah. Bayangin minus 30 nyasar, tidur 1 malam di gunung yang nggak datang. Itu ini berburu kan apa tadi saya lihat ya, tadi bisa di apa ya. Tapi saya pengen binatang. Karena yang buru itu kita untuk menyelamatkan kepunahan hewan, bukan buru pembantai sok-sokan gitu. Dan sekarang tempat ini diminta Dubai, padahal dulu sangat murah. Nah, seperti kambing gunung ini, lingkarannya harus dia hidup 12 tahun, di atas 10 kita baru boleh nembak. Ini biasanya jaraknya 300 meter jauh. Jauh nembak. Dan tuh manjat gunung itu ada. Luar biasa. Ini dia. Ya. Jadi kan ada serigala. Boleh, ini legal. Dan juga ini koleksi bukan nembak semua, yang nembak mungkin 2-3% aja. Mati di kebun binatang, beli yang legal, diberi teman-teman. Banyak ini. Jadi ini banyak dikasih. Ada duta besar punya satwa khusus, dia kasih untuk pengenalannya. Jadi ini saya sumpah saya tidak pernah nembak harimau. Dan untuk apa saya buktikan saya udah nembak singa di Afrika segala kan? Ini ada beruang putih, boleh. Beruang putih juga boleh. Kalau udah sendiri itu udah boleh. Jadi ini satu yang menarik, ini yang ilmu yang orang tidak tahu ya. Ini yang ruang penghargaan tadi Pak Edi ya. Nanti saya kasih buku di museum Rahmat Museum ini kan ada 2.600-an spesies masalah ya. Tapi itu kan dari nyamuk, semua jenis nyamuk, dari semut, lalat, kumbang, jadi bukan binatang besar. Ada semua kupu-kupu ratusan jenis. Dan alhamdulillah saya masuk record book ini, saya jadi kawar. Bayangi Putra Indonesia jadi kawar. Yang si anak desa kerja bengkel tadi ada di dalam. Dan ini pemburu Amerika, pemburu Jerman, pemburu Itali, semua di dalam. Kita jadi kawar. Itu kan udah alhamdulillah. Jadi banyak saya bawa nama baik bangsa ini, negara ini di dunia internasional. Dan tadi nanti akan ada pertanyaan lagi kenapa saya banyak jabatan rekaratin nanti saya. Jadi ini judulnya berburu konservasi atau berburu profesional. Tidak memusnahkan sawah, tidak menghilangkan habitatnya, tapi justru menambah populasi satwa. Karena yang kita tembak hanya tua yang nggak produktif. Sebagai penutup, banyak orang bilang nggak kejam bang, nggak punah bang, kan itu di pikiran kalian belum jumpa saya kan gitu. Apa mau dijawab nih sama Bang Rahmat ini? Tidak, kalau itu punah, bebek, ayam, kambing, lembu semua punah dong. Berapa juta ekor satu hari dibantai yang mudah untuk konsumsi perut kita. Itu yang kejam Pak. Belum waktunya mati udah kita sembelih. Macam-macam lagi. Kalau kita muslim pakai doa ya. Ada lagi yang main cucu, ada main putar. Itu lebih kejam dari pemburu Pak. Tapi kita nggak sadarin itu. Ada umurnya baru berapa bulan diselesaikan untuk konsumsi perut. Nah, jadi ini pengetahuan ya. Jadi pesan saya kepada generasi muda yang mungkin mendengar ini, jangan kita bicara, jangan kita mengambil putusan, jangan kita memonis orang lain kalau kita nggak kuasai masalah. Belum mendapatkan pengetahuan kita sini, jangan mulut kita segini, itu bikin berkelahi, jangan bikin rugi. Nah baik, lanjut Pak Edi. Maaf ini saya kalau hal gini agak terpancing. Ini nanti Pak Edi boleh untuk Pak Edi. Kantor Rahmat kan senang membuat museum yang dengan binatang yang sudah di-offset, yang sudah mati. Tapi juga punya kebun binatang yang binatangnya masih hidup nih. Nah, gimana ceritanya nih? Itu yang tadi, yang saya awal tadi ya sampaikan. Masyarakat tuh butuh tempat hiburan yang layak, sehat, mendidik, dan terjangkau. Yaitu kebun binatang. Di situ ada sekarang permainan, ada game, ada restoran atau kafe, ya ada ya macam-macam tempatnya, ada di air, main di air. Jadi anak-anak tuh butuh, karena kalau kita bangsa Indonesia, putra-putri kita dari kalangan yang mungkin sebagian besar tidak mampu,
hanya kita bikin mall, shopping center itu menghancurkan masa depan mereka. Karena budaya konsumsi di otak mereka tuh hanya barang mahal. Sedangkan orang tua nggak mampu atau belum mampu. Nah, dengan kebun binatang satu hari hanya mungkin dengan 50.000, 100.000 udah bahagia satu keluarga. Dan pengetahuannya juga bertambah. Pengetahuan bertambah, jadi penyaing binatang juga. Nah, saya ya tidak berlebihan. Dulu kebun binatang Pelat Merah saya bilang tadi itu jarang yang bagus. Siantar itu dulu mungkin terjelek di dunia, tapi sekarang salah satu terbaik. Kan udah ambil alih tahun 96 ya? Udah 28 tahun. Ya, diambil alih. Tapi dalam hal ini pengusaha yang mau ikut, ya ini pengabdian ini. Nanti balik uang itu, tapi tidak seperti dagang punya kebun sawit apa tidak. Pulang tapi jangkanya panjang. Tapi bahagianya melihat seorang kakek bawa cucu nunjukin hewan-hewan yang dia belum lihat dalam hidup itu yang bikin saya sampai kekar nggak ada apa nih 73 mau 74. Saya senang lihat orang bahagia. Dan alhamdulillah ini kebun binatang kita, saya bingung kalau saya datang di hotel di mana tempat saudara. Akhirnya di sini ada bank dijual. Saya beli bank ini. Sekarang saya buka pintu aja. Ini udah kejadian 15 tahun. Itu kemudahan Tuhan kasih kan. Ya jadi bagus dan seluruh Indonesia sekarang satu-satu kita perbaiki. Semalam kami rapat. Sekjen saya Pak Tony Semampau ya yang punya Taman Safari. Wakil dulu yang Pak Rio yang Malang. Sekarang udah berubah struktur, nggak ada wakil, beliau jadi bendahara. Yang Secret Zoo ya di Malang itu bagus. Jadi anggota kita 58 Pak. Nah kalau kita cerita kebun binatang yang paling gawat yang tadi itu waktu COVID. Tapi ya Allah kasih jalannya karena niat kita baik, niat kita mulia. Kalau enggak bayangin itu Pak. Sampai saya ancam kalau tidak ada yang bantu apa boleh buat ya seperti kambing, lembu, kuda, ayam, kucing dilepas, saya mau lepas aja harimau. Mau macan tutul apa lepas siang, di malam saya ngon, ya bubar lah Bang Republik ya. Kalau nggak mau bantu saya bilang, bantu dong. Ya, ngancam-ngancam dikit sambil buka hati karena ada orang. Saya mohon maaf ya, silakan ya ini disampaikan. Saya punya teman, mungkin kehidupannya jauh lebih baik dari saya, asetnya jauh lebih besar, ya, kepemilikan macam-macam. Ya saya bukan juga nggak punya, saya juga punya, tapi dia lebih hebat. Tapi dosanya aja dipinjam nggak bisa coba. Saya kalau ada yang mau ya, ini silakan diumumkan dosa yang lalu, sekarang kan datang pakai akta notaris saya kasih jelas. Nah, itu contoh Pak Edi pasti jumpa teman yang kita pasti ada yang seperti itu. Adinda aja yang masih muda. Saya nggak tahu mau dibawa kemana uang itu. Nah tadi saya terputus ya. Isi museum tuh ditawar Dubai. 20 sampai 23 juta dolar Pak. Banyak itu Pak. Saya senyum kalau dikejar saya sama perantara itu. Bagaimana Bang Moy? Saya bilang gini Adinda. Saya bukan nggak mau duit. Nggak ada orang nggak mau duit. Saya lebih sosial. Saya bingung ngabisin duitnya segitu banyak, umur saya 73. Saya ajak makan teman-teman saya meninggal semua kolesterol. Karena makan enak terus uang banyak. Udahlah biarlah dia di sini. Ya uang itu bukan ke kantong saya tetap ada yang ada. Tapi itu kan jadi kebanggaan bangsa kita kan. Satu-satunya di dunia. Udah masuk rekor. Betul. Jadi harta itu bukan segala ya Pak Edi. Kebahagiaan. Gitu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Kebaikan kita berbuat itu yang bikin saya sehat. Saya enggak, maaf ya. Saya enggak flu apa setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak. Tapi begitu kena vonis saya, ada bukunya. Saya itu divonis umur saya tinggal setahun, 2016. Juli saya kena kanker. Yang paling serius ya, Gleason 9, di biopsi Singapura bilang setahun, Malaysia bilang setahun, Jepang dan lain-lain bilang setahun. Tapi alhamdulillah saya buktikan ya bisa sembuh gitu. Sembuh. Ini yang waktu kena itu. Tahun berapa nih? 2016, ini waktu ya? Sudah sembuh kan beda sekali kan. Malah ya alhamdulillah saya bilang Allah tuh kasih saya sakit. Kalau enggak saya nggak kontrol makan, nggak kontrol segala. Sekarang ya saya makan manis sudah udah kurangi lah jauh. Tapi lihatnya manis-manis masih ya. itu laki-laki itu melihat aja tapi ya. Lain-lain pribadi. Nah, ini saya tulis kanker bisa mengalahkan fisik saya tapi tidak bisa mengalahkan semangat untuk sembuh. Dalam hidup ini kita perlu semangat. Jangan orang kalau umur saya maaf ya sudah kehidupan sudah alhamdulillah baik ya. Itu mereka udah apa? Udah hidup sendiri aja. Rumah saya Mbak 3 hektar rumah saya. 5.000 saya pakai untuk ya nanti cerita konjen ya konsul jenderal Turki dan lain-lain. Di belakang tuh hewan. Ada rusa, ada apa dan tiap hari itu pepaya, pisang tuh puluhan tempat burung liar tuh makan rumah saya. Saya tiap jalan
jagung giling, saya bagi-bagi, turun tuh merebuk segala burung-burung. Terus ada roti mari, ada beberapa jenis kera itu suka ya. Kemudian saya bawa gula, saya lihat semut tuh baris-baris, setiap pagi saya kasih gula. Semut tuh dikasih makan. Tiap pagi saya jalan. Luar biasa. Baru saya olahraga, saya keliling yang di tanah saya yang 2 hektar lebih itu, ya 3 hektar tapi 2 hektar lebih keliling. Saya berdoa, zikir saya sebagai muslim, doa saya untuk semua lah. Itu yang saya lakukan tiap hari dan traveling. Ceramah sini, ceramah sana, jumpa ini, jumpa. Sebulan mungkin di rumah seminggu. Yang lain keliling. Jadi ini bukti. Ini saya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah, nanti ini tolong ya Dek, postcard ini nanti diapakan biar masyarakat tahu ya. 10 kiat sukses, sejahtera, mulia, bahagia ini. Ya. Salah satu poin adalah hormati, sayangi, dan bahagiakan orang tua. Karena jasa orang tua tidak bisa tergantikan selamanya. Anak sekarang lupa itu. Itu salah satu kiat sukses. Kita bisa gini, doa orang tua. Nah, itu yang harus diapa ya. Betul. Nanti bisa dilihat ini banyak petinggi-petinggi juga doakan saya ya. Dan juga apa sampai Yale ya. Waktu saya ceramah tuh mereka juga ikut doa dari berbagai bangsa. Nah, ini tentang sedikit yang tadi ini kan vonis mati udah 1 tahun lagi ini udah harusnya dianggap udah akan meninggal ya. Enggak, 2016. Ya, 2016. 2017. Sekarang saya udah sampai 8 tahun. Pada saat itu divonis 1 tahun lagi akan meninggal. Nah, kira-kira selain tadi dari banyak berbuat amal, mungkin apa? Mungkin makanan atau jaga kesehatan gimana supaya bisa malah jadi sembuh ini hingga saat ini? Saya tulis buku kan kanker bukan vonis mati, sembuh berkat doa dan sedekah. Tapi makanan saya bangun pagi itu air panas 1 gelas. Baru buah 3 macam. Pepaya, ada buah per yang keras itu nggak ada gulanya, pepaya. Baru yang satu lagi ganti-ganti biasa semangka. Sudah itu tomat yang di bake itu ada nekopinnya membunuh kanker yang saya makan. Barulah brokoli, wortel, 1 telur ayam kampung, jahe merah, lobak. Itu tiap hari. Jadi bagus ya. Tiap hari itu. Daging-daging kurang? Daging-daging merah udah hampir mungkin sebulan sekali pun nggak ada. Daging putih masih, ikan-ikan Pak, seafood. Jadi kita baca buku aja, dan saya nggak merokok. Rokok itu racun nih. Itu naikkan gula. Saya baca buku loh. Adik-adik saya, ada yang meninggal 30 sekian, semua merokok. Bahkan satu contoh kena kanker lebih ringan, hanya lereng dibandingkan saya ya. Dibawa ke Belanda ditolak, bawa ke Jerman tolak, meninggal di Belanda 36 tahun Pak, rokok. Ditolak sama rumah sakit, karena rokok nggak ada artinya lagi, karena itu udah kemana. Kalau ngerokok stop lah. Itu bukan bunuh diri sendiri, anak, istri, lingkungan rusak. Saya paling marah orang ngerokok, betul. Saya buktikan, kalau saya ngerokok, pertama ditanya dokter Jerman, ya kalau diceritain ini kebetulan betul, tapi itu apa Allah ya. Itu pertama dia, are you smoking? No. Ada harapan katanya, begitu nggak ngerokok. Kalau ngerokok dia suruh pulang macam adik saya, pulang aja, ini nunggu waktu aja. Transit di Belanda, meninggal adik saya di Belanda. Jadi nggak, ini yang pengalaman saya silakan itu hak azazi ya, mau ngerokok, mau 2 sekali ngisep, mau 10 itu hak. Tapi jangan merusak lingkungan. Keluarga anak kecil punya baby kita ngerokok, anak ini nanti cacat. Kita nggak sadar nggak itu, tapi nanti nyesal gitu. Jadi tadi selain tadi berbuat amal, makanan sehat, mungkin olahraganya apa supaya? Saya jalan banyak jalan, gerak dikit ya, ini treadmill hampir tiap hari ya. Hanya dia naik lagi kanker itu, saya radiasi 38 kali. Hangus ini. Maksudnya ini hangus, tapi sekarang udah bersih macam. Maksudnya kemoterapi atau apa? Radiasi aja. Di Siloam. Itu 38. Waktu 20 kali saya wawancara gini sama Jaya Suprana, dia geleng-geleng terkejut. Pak Rahman lagi radiasi ya. Waktu itu COVID, saya harus bicara kemana-mana. Terus masih gini, tenang aja. Ya, nggak tenang mau lompat-lompat gimana Pak Jaya? Saya bilang memang udah kejadian. Kita enjoy aja, apa boleh buat kita lupakan, kita berbuat baik. Aduh, saya nggak mikir kata Pak Jaya. Pak Jaya itu sahabat saya macam kita ya. Ya, saya yakin dengan berbuat baik, doa alam, flora, fauna, berbagai kalangan itu meringankan. Dan saya nggak punya musuh ya. Nanti kalau ada waktu saya cerita bagaimana saya damaikan satu jenderal yang punya posisi di negara ini yang datang ke Medan, satu ketua partai, dalam 15 menit damai. Itu bahagia saya, netes air mata saya. Karena gini, itu apa kita ribut? Saya banyak kalau mau cerita yang damaikan orang, karena ini satu kekuatan. Saya tulis di postcard ini penutup,
Ya. Maaf, saya hanya seorang anak desa, tapi memiliki saudara dan sahabat yang luar biasa. Maka persahabatan kita yang tulus dan ikhlas di atas segalanya. Hingga kita dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara dengan, ini ya, dengan menjalankan amanah, tanggung jawab sesuai bidang kita masing-masing. Kan enak. Kalian dari media, saya usaha, pejabat ngurusin rakyat. Tapi kalau digangguin aja kapan kerjanya gitu. Udah itu dibayar nggak cukup. Itu sama dengan kita suruh dia nyolong. Reality lah, hidup ini apa, kenyataan apa yang ada aja gitu ya. Nggak usah kita terlampu kiri kanan, terlampu apa sekali ya. Reality aja gitu. Dan juga saya lihat kadang kan selain dengan presiden yang ada di Indonesia, juga di luar negeri itu banyak juga. Saya udah terima penghargaan lot, terima macam-macam. Nggak tahu orang sayang saya, karena saya nggak ada muatan politik jumpa orang. Nolong orang, makanya nolong Pak. Jangan orang udah apa kita timpa, tolong orang, jangan marah-marahin. Dia gini nanya, oh saya nggak ada waktu kamu gini. Pasti kalian pernah gitu. Jangan. Apa masalah kau? Kami pun punya masalah lebih besar. Ginilah kau, yang kau datang lambat, gituin gitu. Jadi kasih arah, bukan kasih jurang. Kalau kita mau jadi ketua, kita harus siap korban waktu, korban pikiran, korban dana, dan korban perasaan, Pak. Kalau nggak sukses. Nah, dari sekian 900-an penghargaan itu, apa yang paling berkesan buat yang pasti yang tertinggi dari 3 presiden Republik Indonesia. Pak. Saya benci lihat keributan, Pak. Saya suka damaikan orang. Itu berarti saya bisa gini itu.